Adabul Islam fi Nizamil Usrah halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaiha an turabbiyahum 'ala zuhdi. Istri yang solehah itu adalah istri yang mendidik anak-anaknya untuk selalu zuhud. Zuhud niku napa? Zuhud itu tidak berlebihan mencintai dunia atau bahkan tidak mencintai dunia sama sekali. Jadi seorang ibu atau istri solehah itu harus mendidik anak-anaknya untuk berlatih zuhud. Zuhud niku tidak gendeng dunia, tidak mencintai dunia. Jadi kalau anaknya minta membelikan sesuatu, ajarkan bahwa yang dibeli itu sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Wa 'alaiha an turabbiyahum 'ala zuhdi. Istri solehah, ibu yang solehah adalah ibu yang mengajarkan anak-anaknya untuk zuhud. Zuhud itu tidak mencintai dunia. Jadi nek anake nyuwun napa-napa diajari tentang kebutuhan, bukan keinginan. Minta sepeda, belikan sepeda yang sesuai kebutuhan. Tidak harus bermerek, tidak harus berharga mahal. Pakaian apapun itu, ajarkan anak-anak kita untuk tidak mencintai dunia, selalu zuhud. Watakasyufi, dan hidup sesederhana mungkin. Ini penting, karena ketika ibu terutama itu hidup berlebihan. Berlebihan itu baju ya harus yang paling mahal, kendaraan ya harus yang paling branded, apalagi rumah ya harus yang paling mewah, semuanya. Ini mengajarkan kepada anak-anak untuk nanti meniru. Makanya anak-anaknya Nabi Yakub itu ketika Nabi Yakub menjelang usia senja, beliau wasiat kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Nah, setelah kematianku nanti apa yang kalian sembah? Yang dipikirkan adalah akidah, yang dipikirkan adalah agama, yang dipikirkan adalah akhirat. Kalau ibu hari ini, bapak-bapak hari ini yang ditanyakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di atau ma ta'kuluna min ba'di. Nah, yang kamu makan setelah bapak ibu meninggal apa? Maka orang tua itu mestinya harus lebih khawatir anaknya nyembah siapa daripada anaknya makan apa. Kita bisa melihat anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, mereka ditinggal mati bapak ibunya, mereka tetap bisa makan. Tapi ketika anak tidak bisa dididik dengan agama, maka bisa dijamin anak itu nanti akidahnya bisa tergadaikan. Mereka dilupakan oleh dunia. Makanya ibu yang solehah, istri yang solehah itu mendidik anak-anaknya untuk zuhud dan hidup sederhana. Watajammuli, dan selalu bersabar. Kemarin pun kula aturaken cara mendidik anak. Usia 0 sampai 4 tahun anak itu jadikan sebagai seorang raja. Jadi 0 sampai 4 tahun itu bocah njaluk sak njaluk kudu mbok turuti wong raja. Tapi ketika 4 sampai 8 tahun dia seperti seorang pangeran. Pangeran itu ya kadang dituruti, kadang ya diloroi. Lah, ketika usia 8 tahun kalau sekarang berarti usia kelas 2 MI, 2 SD. Maka sayang dikurangi, perintah ditambah. Kalau 0 sampai 8 banyak sayangnya, perintahnya sedikit-sedikit. Tapi kalau sudah 8 tahun anak seperti tahanan perang. Banyak perintah, sayang dikurangi. Nak sholat, nak ngaji, nak disiplin, nak sing sabar, nak urip yo ngene iki, nak perintah ditambah, sayang dikurangi. Tapi ketika 14 tahun usia murahaqah, anak itu seperti sahabat karib. Sayang dikurangi, perintah dikurangi, tapi banyak diajak bicara dan diskusi.
Makanya orang tua itu harus punya keahlian dua agar anak-anak kita tidak kecanduan HP. Satu, keahlian bercerita. Dua, keahlian bermain. Jadi pinter ngejak cerita anake, pinter ngejak dolanan anake. Kok sampean gak duwe keahlian iki bapak-bapake, dijamin anake sampean seneng dolanan HP tinimbang dekat karo wong tuane. Ajarkan anak untuk zuhud, hidup sederhana dan sabar dalam menghadapi hidup. Makanya kemarin sebelum alenia ini dibahas, anak itu kalau ingin sesuatu jangan langsung dituruti, tapi ditahan sampai keinginannya itu sampai berkurang jauh. Setelah keinginannya berkurang jauh, wis ora ngoyo kepingin, baru dibelikan. Agar apa? Agar anak terbiasa ketika dia ingin sesuatu dan tidak mendapat, dia tidak mudah putus asa, dia tidak mudah kecewa, dia tidak mudah berontak. Watusyakifahum, dan istri yang solehah, ibu yang solehah adalah ibu yang selalu memberi pengetahuan luas terhadap anak-anaknya. Enten sing niki tas sarjana mboten kerja, duwe bojo sarjana tapi ora kerja, enten kathah bejo. Ada seorang wanita yang dididik di pendidikan yang baik sampai sarjana, tapi dia tidak kerja untuk perusahaan, dia tidak kerja untuk instansi. Gak eman-eman Pak sarjana, gunane apa sarjana kok gak kerja? Tugas istri solehah, ibu yang solehah adalah memberi pengetahuan terhadap anak-anaknya. Betapa bangga kita punya ibu yang ibu kita berpengetahuan luas, sarjana. Makanya jenengan jadi ibu rumah tangga, najan sarjana, jadi ibu rumah tangga itu adalah kehormatan yang luar biasa. Perkara napa? Anak jenengan dididik oleh seorang yang sarjana. Enten sing asalnya kerja di instansi gajinya 4 juta, terus dadi bojone sampean, "Dik, ra usah kerja ning instansi, tak gaji 5 juta didik anake sampean." Ada yang seperti itu. Lah klirune sing lanang kadang ora oleh kerja, gajine ilang. Kok rada tersiksa sing lanang ketoke. Maksud kula ngeten, wong lanang yo kudu tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Banyak teman-teman pengusaha yang setelah ngaji kitab ini, pangapunten, istri saya nggak mau untuk menjadi ibu rumah tangga. Dia lebih milih kerja. Padahal tugas seorang ibu, fitrah seorang ibu, fitrah seorang istri, seorang ibu adalah mendidik anak-anaknya. Makanya jangan kecewa ketika nanti ibunya kerja di luaran sana, pergi jam 5 pagi, pulang jam 6 sore. Anaknya ketika dewasa, ilmu agama tidak ngerti, ilmu umum tidak ngerti, sehingga anaknya menjadi anak durhaka, bahkan di akhirat juga mengirimi siksa untuk kedua orang tuanya. Jangan heran. Lah, tapi wong lanang yo aja kok terus kowe nek dadi bojoku kudu leren. Lah terus piye? Mestinya seperti ini, Dik. Gaji saya itu 1 bulan 5 juta. Terus gajinya sampean berapa, Dik? 3 juta. Ya wis, Dik, sing 3 juta iki gajine sampean, sing 2 juta untuk keperluan sehari-hari. Wis pokoknya kebutuhan 2 juta, Dik, sing 3 juta gantine gajimu. Kira-kira gelem rai napa mboten? Ya kegelemen. Wong lanang sak penake, bojone dikongkon prai, gajine ora diganti, ya bener nek moh, Pak. Makanya beruntung sekali seorang anak yang dididik oleh ibu yang sarjana, beruntung sekali seorang suami yang punya istri sarjana dan ilmunya untuk menambah pengetahuan untuk anak-anaknya. Karena istri yang sholihah adalah istri yang mendidik anaknya untuk zuhud, bersabar, hidup sederhana, dan berpengetahuan luas. Wa tu'allimahumul iman. Dan istri yang solehah adalah istri yang selalu mengajarkan dasar-dasar keimanan kepada anak-anaknya. Wa toharoh, dan cara bersesuci. Wal akhlaqu al fadilah, dan mengajarkan akhlak budi pekerti yang baik. Tuhabbibu ilaihimul khaira wa tubaghidu ilaihimus syarra. Istri yang solehah dengan mengajarkan akhlak, iman,
toharoh, mengajarkan akhlak yang baik, sehingga menjadikan anak-anak mereka ini menjadi anak yang mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Lumrahe wong kuwabeh kepingin duwe anak apik. Jenengan nggih ngoten nggih, kepingin duwe anak apik. Ora eneng kepingin, bahkan rampok sekalipun, pencuri sekalipun, pelacur sekalipun, ini mereka punya harapan anaknya menjadi anak yang baik. Wis cung bapak tok sing nyolong, wis cung bapak tok sing nyopet, kowe aja sampai nyopet. Semua kan seperti itu. Tapi itu tidak bisa terjadi kalau seorang istri solihah ini tidak mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Apik-apik kondi wong ora ana sing dicontoh. Baik itu butuh percontohan. Anak-anak seperti ini, anak-anak kecil ini, mereka nggak mungkin misuh kalau tidak ada yang ditiru. Mereka nggak mungkin ucapan-ucapannya kotor kalau dia tidak ditiru. Kula niku berusaha sebisa mungkin anak-anak kula niku mboten ngerti pisu-pisuan, sampai tukaran mboten ngerti. Tapi kadang dolan sedina mulai nuki oleh bahasa anyar, Pak. Oleh bahasa kewan, oleh bahasa anyar iki kondi oleh. Oh, ternyata dia melihat yang di luar. Pun. Wa takunu lahum dhillan minar rahmah dhalilan. Istri yang solihah, ibu yang solihah itu akan menjadi pengaup-ngaup kasih sayang, sandaran kasih sayang bagi anak-anaknya. Jadi ibu yang solihah, istri yang solihah niku nek anake mantuk teng dalem, ketika anaknya pulang ke rumah, anaknya itu merasa bahagia. Dia punya sandaran kasih sayang. Tapi ini ada batasan. Nanti di bab-bab akhir ada. Ketika anak-anak kita itu anak laki-laki, maka ketika usia 9, 10 tahun, 10 tahun itu kelas 5 SD, 5 MI. Kalau anak kita laki-laki, dekatkan sama bapaknya. Dengan ibu, menghormati, dengan ibu dekat, tapi harus lebih dekat kepada ayahnya. Dia harus lebih sering diajak keluar ayahnya. Kalau sudah kelas 5 MI atau kelas 5 SD. Kenapa seperti itu? Biar anak laki-laki dia bisa mencontoh bapaknya yang laki-laki. Oh, bapakku pekerjaannya iki, oh bapakku cara ngomongnya seperti ini, oh bapakku bergaulannya seperti ini. Ojo sampai wis kelas 5 SD, kelas 5 SD, 1 SMP masih sama uminya terus, masih sama ibunya terus. Ini yang mengakibatkan ketika dia mondok dibully, cengeng. Ketika sekolah SMP sanawiyah dia dijadikan ejek-ejekan karena apa? Wis kelas 5 SD masih dekat sama ibunya. Ada yang anaknya kelas 5 SD lanang tapi masih dekat sama ibunya, disapeh. Kok teko omah disapeh. Ne, kowe lanang le. Ayo melu metu bapak neng ndi ngopi. Ya ben ngerti warung kopi. Umpama ning sawah ya ben ngerti sawah, umpama bapake gawe pisangin ya gawe pisangin. Umpama bapake ning apotek ya ngerti apoteke, biar dia tahu aktivitas ayahnya. Karena laki-laki harus mencontoh ayah. Kalau anak laki-laki kelas 5 SD lebih dekat kepada uminya, lebih dekat kepada ibunya, pola pikir, cara pandang seperti ibunya, dan ini bahaya. Nek nurun ibu ngremengan, cengeng, kudu ngene, kudu ngono. Akhirnya ketika dia di luar nanti dia tidak siap sebagai seorang laki-laki. Mane tolong sing wis kelas 5 SD, kelas 5 SD kok ndang disapeh, wis cung aja ngemi ibumu wae, ayo melok bapak. Ini bahaya. Nggih pun. Fajazauha indallahi idza fa'alat dzalika hasanun jamilun wa thawabuha kabirun. Kalau ada istri solihah yang mendidik anaknya untuk zuhud, mendidik anaknya untuk hidup sederhana, mendidik anaknya untuk bersabar, mendidik anaknya dengan pengetahuan yang luas, mengajarkan keimanan, cara beribadah, akhlak yang baik, mencintai kebaikan, meninggalkan keburukan, menjadi sandaran kasih sayang kepada anak-anaknya, maka Allah akan membalas wanita itu, istri solehah itu, dengan pahala yang besar, dengan kebaikan yang melimpah. Allahumma amin.
Makanya sing sarjana jadi ibu rumah tangga bahagialah, karena gaji yang terbesar itu pastinya dari Allah, pahala yang terbesar pastinya dari Allah. Qala Allah Ta'ala wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian terhadap sisa Allah. Nanti Allah menyiksa di hari di mana kalian semua dikembalikan kepada Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sesungguhnya setiap nyawa itu pasti dibalas dengan apa yang mereka kerjakan, dan mereka sebenarnya tidak dizalimi. Shadaqallahul azim. Pun ini tentang istri solihah dan anak. Sekarang bagaimana perilaku wanita solihah itu? Wa min husni isyratil mar'ati li zauji alla tashkuwa zaujuha, alla tashkuwa zaujaha au tadhakkura ma tata'allamu minhu au tata'adza bihi fil majalisi bainan nisa. Termasuk cara bergaul wanita yang solihah, yaitu dia tidak menceritakan keluh kesahnya terhadap keburukan suaminya, atau sesuatu yang buruk yang dia diterima dari suaminya diceritakan di majelis-majelis, di tempat perkumpulan para wanita. Wong wedok sing solihah iku wong wedok sing ora madul, yang tidak mencurhatkan keburukan suami. Contoh, ono wong wedok papat, siji loro telu papat. Yang satu menceritakan, suamiku alhamdulillah setiap jam 3:30 pagi tahajud. Alhamdulillah suamiku setiap jam 3:30 pagi sudah bersih-bersih rumah, sudah nyuci piring, sudah menanak nasi. Sedangkan bojone sampean jam 3:30 ijek turu. Bojone sampean jam 3:30 ora gelem isah. Bojone sampean jam 3:30 ijek kebluk. Sampean tidak boleh menceritakan, sebagai seorang istri menceritakan kepada teman-temannya, mbah, aku piye ya bojoku ki tangine ya jam 4:30 lagi tangi, kon jamaah angele ora kaprah. Ya terus, lah ya ngono ki diapakno penake. Seperti itu tidak boleh, Bu. Yang boleh bagaimana? Yang boleh itu satu, memasrahkan suami kepada Allah. Setiap Anda sholat, ya Allah beri hidayah kepada suamiku. Kemudian sampai teblek, Pak, jamaah subuh Pak, wong lanang kok kebluk ini Pak, tangi Pak. Kok masih tidak nurut? Ada tahapan-tahapannya. Pertama, didoakan. Kedua, dibangunkan. Dibangunkan tidak mempan. Maka setiap suami Anda tidur, sampai harus berdoa di pinggir suami. Kalau ayat yang dibaca biasanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kalau tidak baca ayat itu enggak apa-apa, tapi doakan, Bapak, yang paling membahagiakan aku adalah ketika Bapak jamaah sholat subuh. Bapak, cintaku tidak akan pernah berkurang Bapak terhadap Bapak, tapi tolong Pak, ya kudu sing ngene. Semua keinginanmu catat dan doakan, nek perlu sebulno ning bathuke wayah turu, aja sampai tangi tapi. Kok nek tangi srengen kok cae. Kenapa Bapak Ibu? Sebenarnya ruh itu bangun. Ruh tidak pernah tidur. Kita sering mengharapkan anak kita, suami kita untuk baik, yang disentuh hanya fisik. Kita melupakan ruh, padahal fisik ini digerakkan oleh ruh. Sak nakal-nakale anake sampeyan, nek rohnya mbok sentuh, pasti suatu saat sadar. Misal anake sampeyan mulai dalu jam 3 lagi mulai, jam 3 lagi mulai, gak apa-apa, engko nek wis turu sebul, nak, kowe tetep anakku sak lawase nak. Ibu ra ngarah ngakoni kowe anake wong liya, kowe tetep anakku nak. Tapi umpamana sampeyan iku turune jam 10 sore, umpamana awakmu sregep sekolah, umpamana awakmu sregep ngaji, Allah lebih ridho, ibu lebih ridho, bapak lebih ridho, terus sebulno.
lihat beberapa minggu ke depan ruhnya akan tergerak. Lah sekarang tidak. Bocah lagi mulai jam 2 bengi kok kampleng pelak fisik. Bojo ora gelem tangi kok obrak-obrak bojo. Wah, ini nggak jadi apa-apa nantinya. Paham nggih maksudnya nggih? Oke, Bu, tolong keeleane bojo lanang aja critakno ning gone wong wedok liya. Nek Bu critakno suami itu badan kita. Kalau suami badan kita, berarti kalau suami punya aib, itu berarti aib kita. Semanten ugi bapak, ibu niki badan kita. Kalau ibu niki badan kita, berarti kalau dia punya aib, dia adalah aib kita. Menceritakan aib pasangan, berarti menceritakan aib kita sendiri. Mbah aku duwe bojo kok medhit ngene iki piye yo penake. Lah engko bengi nek wayah turu luman. Mas. Sentuh rohnya 2 minggu lagi sampean ditawari njaluk apa Dik? Pun kula lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak menceritakan keburukan suami, tidak menceritakan perilaku buruk suami di depan wanita-wanita yang lain. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni la ubaghidul mar'ata takhruju min baitiha tajurru dhailaha tashku zaujaha rawahu at-Tabrani bidhafin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku membenci wanita yang keluar dari rumahnya dengan pakaian lebarnya, pakaian kesombongannya, kemudian dia menceritakan keburukan suaminya. Makanya kula sering tanglet majelis taklim perempuan seperti ini ladang pahala atau ladang dosa. Sekarang banyak wanita-wanita pergi dari rumah mencari ilmu, itu ladang pahala atau ladang dosa? Yo karek, kadang yo ladang pahala, kadang yo ladang dosa. Mana yang ladang pahala? Yang ladang pahala adalah dia mencari ilmu untuk membuat suaminya ridho, untuk membuat Allah ridho, dan dia tidak menceritakan keburukan rumah tangganya kepada orang lain. Ladang dosa ketika yang disabdakan Rasulullah ini terjadi. Aku paling membenci wanita keluar dari rumahnya dengan pakaian kesombongannya dan dia menceritakan keburukan suaminya di majelisnya. Jadi teko majelis wis ngerumpi. Piye bojomu dik bengi? Alah loyo. Lah solusine takok Cak Hari. Piye? Wong urusan loyo kok diceritakno wong liya. Piye bojomu piye? Alah wis nganggur. Ora ana wong wedok lara kaya aku nasibe. Lah kena apa? Lah ya modele ngoten. Bu, jangan sampai kita keluar dari rumah dengan pakaian kesombongan, seakan-akan kita wanita yang paling hebat, tapi di luar kita menceritakan keburukan suami kita. Empet. Terus kalau dengan sesama wanita tidak boleh curhat, bolehkah curhat dengan laki-laki lain? Yo tambah nemen ora oleh. Kata Cak Hari ada 5 ciri pelakor. Pelakor itu ciri khasnya ada 5. 1, menjual cerita sedihnya. Jadi hati-hati kalau Anda di WA sama perempuan yang menjual cerita sedihnya. Hati-hati, itu tanda 1 pelakor. Saya itu seperti ini, suami saya, hati-hati, itu pelakor, menjual cerita sedih. Kedua, apa Cak? Aku lali cabuk kandhani Cak. Menjual cerita sedihnya, kemudian kita hanyut dan akhirnya simpati. Hati-hati kalau ada orang menjual cerita sedih dan kita simpati, itu tanda daripada pelakor. Yang 3, 4, 5 masih di Cak Hari, belum setoran sama saya. Pun intinya jangan menceritakan keburukan suami terhadap orang lain. Wa mimma yusaidu ala husnil isyrati an tuti'ahu fi kulli ma ya'muru bihi ma lam yakun maksiatan lillahi ta'ala. Termasuk hal yang membantu menjadi wanita yang sholihah, yaitu wanita yang taat kepada suaminya di setiap apapun yang diperintahkan, selama perintah itu tidak maksiat. Jadi wong wedok
diperintah sing lanang, selama itu tadi maksiat berangkat, selama itu tidak maksiat berangkat. Dulu ada seorang sahabat namanya Hanzalah, pernah mendengar Hanzalah? Sahabat yang bernama Hanzalah punya istri sahabiah namanya Jamilah. Jadi Hanzalah dan Jamilah ini suami istri. Suatu saat beliau minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku terlibat dalam beberapa peperangan dan dalam latihan perang. Aku mohon izin padamu ya Rasulullah, untuk sore ini aku akan menikah dan mohon izin semalam untuk tidur di rumah. Rasulullah karena tahu Hanzalah ini saatnya menikah, nggak apa-apa Hanzalah libur dulu. Pulanglah, Hanzalah pulang menikah dengan Jamilah sore hari. Sore hari dia malam pertama sama Jamilah. Setelah malam pertama, sebelum subuh itu sudah ada panggilan jihad fi sabilillah, wa man yujahid fi sabilillah, wa man yujahid fi sabilillah. Siapa yang berjuang di jalannya Allah? Siapa yang berjuang di jalannya Allah? Jamilah mengatakan, Mas, ya dek, engkau lebih memilih mana antara aku dengan jihadmu, antara aku dengan ridho Allah? Hanzalah balik bertanya, kalau menurutmu dek, malam ini atau hari ini, apakah aku harus menemanimu karena kita masih pengantin baru, atau saya berangkat perang? Apa kata Jamilah? Mas, aku menikah denganmu tidak lain hanya karena Allah. Maka kalau ada panggilan jihad dari Rasulullah, maka berjihadlah dari Rasulullah. Itu lebih aku ridhoi daripada engkau menemaniku tidur. Cara sampeyan malam pertama ono panggilan jihad, iku bojomu ngongkon mangkat apa malam pertama? Pagi tadi ijab kabul, malam nanti malam Selasa ngaji. Kira-kira diizinkan ngaji atau malam pertama? Padahal ngaji kurang perang. Iya, padahal iso malam pertama setelah ngaji. Ini Hanzalah perang, saat itu perang Uhud. Perang Uhud. Ya kalau begitu dek, setelah malam ini aku akan berangkat. Jadi ijab kabulnya siang, dia sempat menemani malam-malam yang indah bersama Jamilah sampai menjelang fajar. Sebelum fajar dia berangkat ikut perang Uhud. Ternyata di dalam perang Uhud itu orang Islam saat itu kalah. Dalam kekalahan perang Uhud ini menyebabkan Hanzalah terbunuh di perang Uhud. Beberapa anak panah masuk menusuk tubuhnya, beberapa tombak, bekas luka banyak sekali. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cari semua yang syahid di perang Uhud ini, cari yang paling syahid. Siapa yang syahid ini di antara perang Uhud? Dicari orang-orang muslimin, dicari orang-orang mukminin. Ternyata ada satu keajaiban. Hanzalah ini penuh busur, tapi nggak ada darah yang menetes. Badannya bersih, penuh dengan air. Jadi koyo beradus. Padahal perang Uhud kita tahu di sana padang pasir. Lumrahe wong meninggal mesti gabul awu. Tapi Hanzalah walaupun penuh luka, tapi lukanya bersih, kering, dan badannya penuh dengan air. Apa kata Rasulullah? Rasulullah ketika melihat Hanzalah, Rasulullah walaupun sedih tersenyum. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau memandang jasad Hanzalah engkau tersenyum? Ternyata Hanzalah sebelum perang iku nyicil dhisik. Yo malam pertama dhisik urung adus wis mangkat. Bareng karo malaikat arep dijabut nyawone, ternyata Hanzalah dalam keadaan junub. Akhirnya Hanzalah wis didusi junub para malaikat, makanya badannya bersih dan penuh dengan air. Makanya Hanzalah punya julukan Ghasilul Malaikah, orang yang syahid dan dimandikan oleh
malaikat. Iki dudu mandi mayit lho. Mandi apa? Junub. Mana iso mbok tiru sok nek ape mangkat perang. Oh, enggak, maksudnya Hanzalah itu malam pertama dhisik lagi mangkat perang ngono lho. Bareng kapundhut dalam keadaan junub. Malaikat tahu bahwa Hanzalah, malaikat gak cerita sapa-sapa to, paling sing ngerti rak bojone. Akhirnya para malaikat turun. Dilihat oleh Rasulullah, malaikat ini memandikan junub Hanzalah sehingga Hanzalah badannya bersih, walaupun penuh luka, bersih badannya, penuh dengan air. Insyaallah. Wa mimma yusaidu malam yakun maksiatan lillah. Akhirnya ternyata perintahnya Allah lebih didahulukan, perintahnya Rasulullah lebih didahulukan, taat kepada Allah lebih didahulukan daripada taat kepada makhluk. Ini istri yang solihah.